Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kejahatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan saudara mendengarnya. Selamat pagi. Berita terbaru, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan pihak Jepang melakukan gencatan senjata untuk membalasnya. Ini harus diberitahukan kepada pemuda. Sultan Syahrir menemui para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti kita harus segera memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan kemerdekaan. Benar sekali. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Mendengar berita kekalahan Jepang, Haruo Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukari berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar saudara di Jepang yang mengungkap berita tentang kejahatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Mikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya Tabung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin bertemu dengan Soekarno. Silakan masuk. Silakan. Ada apa saudara kalian datang sini? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Setelah aku pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah di sekutu dan tak ada kuasa lagi negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini, Bung. Tenang saudara-saudara sekalian. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa diri saudara sanggup menebak kota sendiri, lantas mengapa tetap harus Soekarno dan mintanya segera memproklamasi kemerdekaan? Apa kita harus menjadi Jepang untuk merdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memerdekakan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang dapat diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah. Berikan kami waktu sebentar untuk peduli. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera proklamasi kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk memproklamasikan. Kita masih butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju, menurut saya yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya bisa dibicarakan dalam sidang merdeka 16 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula, mereka masih muda, umur mereka terlalu pendek. Jadi, kita harus melihat ke depan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi. Hal ini masih akan dibicarakan oleh PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin bertemu dengan Silahkan masuk. Ada apa saudara Kasmedi? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang Anda maksudkan? Ya, benar. Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bu untuk menjamin keselamatan mereka. Ya, saya akan mengajak mereka. Bu, kemarilah. Iya, Pak. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Iya. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suparjo pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, Nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hai, Nak. Maaf, saya, Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu naiklah. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian mengenai hal proklamasi kemerdekaan masih akan dibicarakan pada sidang PKI? Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kuota sendiri, PPKI bakal berlawan Jepang, Bu. Dan sudah sepakat bahwa melaksanakan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Selain itu, kami juga masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, Bung, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan. Saudara Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masa proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semua dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tapi, apa kita bisa? Akankah semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun proklamasi yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menyebut Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang.
Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Baiklah. Ya, kita akan melaksanakan esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendekati kemerdekaan kita? Kita harus membicarakan masalah ini, tapi kita butuh tempat untuk membahasnya. Dan pihak Jepang tak mungkin bisa kita untuk membicarakan masalah ini, apalagi hari sudah malam dan kita butuh tempat untuk membahasnya. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Baiklah. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Oyasu dushita no. 星川原町が今夜お邪魔しました明日実される交通事件について話を伺い中です。 Untuk senunggu kono nyusul klite residen, anata ga nozong ya auskat di kudasai. Watashi wa saisho ni iki polisi ni. Rumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Mukan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan PM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suparjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan perumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, perolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan yang tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Baiknya, naskah ini jangan tangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Oh benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian yang hadir di sini mempunyai pendapat untuk memecahkan masalah ini? Saya Bung, bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus beda dari masa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena berkat jasa-jasa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Karta saja sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana semua para hadirin? Setelah semua setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong ketik teks proklamasi ini dan jagalah dengan baik. Baik Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat.
Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Bagaimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kami akan melaksanakan upacara yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, Pak? Ya Lantas ampun. bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kainnya ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilliant. Ya sudah, Pak. Sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Baiklah. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak diri saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian disuruh untuk memerintahkan bendera ini. Siap Komandan, kami tak akan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. Ahmad Maramis, Mas Cokrominato, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan bermusyawaratan itu. Saya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak.